Subtema 1. Cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Perhatikan teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias berikut. Kemudian kita bahas pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang memperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan tertutup. Sekarang kita akan membahas pernafasan pada hewan. 1. Alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernafas karena kulit cacing tanah sangatlah tipis. Bahkan pada permukaan kulit cacing tanah ini terdapat pembuluh darah dalam jumlah yang banyak. Ketika kita melihat cacing tanah, biasanya terlihat basah dan lembab. Hal ini dikarenakan kulit cacing tanah menghasilkan lendir. Dengan kondisi tersebut, cacing tanah akan lebih mudah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Serangga termasuk salah satu hewan yang unik dan memiliki alat pernafasan berupa trakea. Adapun beberapa jenis hewan yang termasuk serangga seperti belalang, rayap, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Perlu diketahui bahwa alat pernafasan trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang. Trakea pada burung memenuhi seluruh bagian tubuh dan bermuara di stigma. Tahukah Anda apa itu stigma? Stigma merupakan lubang yang terletak pada sisi tubuh serangga di bagian kanan dan kiri. Dengan bentuknya yang seperti itu, stigma memiliki fungsi untuk jalan keluar masuknya udara. Keluar masuk udara pada stigma ini disebabkan karena adanya gerakan otot tubuh secara teratur. 3. Alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki alat pernafasan berupa insang. Lebih tepatnya, alat pernafasan ini berada di sebelah kiri kepala atau sebelah kanannya. Bahkan tak instan yang memiliki ikan berjumlah 4 pasang, yang mana bagian-bagian insang tersebut berbentuk lembaran. Pada proses pernafasan ikan, di lembaran insang terjadi pertukaran udara. Bahkan, ikan bisa menyimpan oksigen dan mengatur gerak karena memiliki gelembung renang. Oksigen yang didapatkan ikan berasal dari dalam air.
Ada beberapa tahap mekanisme pernafasan ikan. Pertama-tama, ikan membuka mulutnya untuk mengambil air. Setelahnya, air akan mengalir untuk masuk ke dalam rongga mulut dan setelahnya menuju lembaran insang. Nah, pada saat air melewati lembaran insang, maka oksigen akan diikat oleh hemoglobin darah dan saat bersamaan juga hemoglobin melepaskan karbon dioksida ke dalam air. 4. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak merupakan salah satu jenis hewan amfibi atau hewan yang menggunakan dua alat pernafasan. Ketika katak masih dalam bentuk larva, alat pernafasan yang digunakan yaitu insang luar. Sedangkan ketika sudah menjadi berudu, alat pernafasan yang digunakan adalah insang. Nah, ketika sudah tumbuh dewasa, katak bisa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit yang mengalami proses mekanisme pernafasan seperti fase inspirasi dan ekspirasi. 5. Alat dan sistem pernafasan pada reptil. Pada jenis reptil, bernafas menggunakan paru-paru, adapun beberapa hewan yang masuk dalam jenis reptil diantaranya buaya, ular, kadal, biawak, dan cicak. Proses pernafasan pada reptil ini, udara masuk melalui hidung. Setelahnya, masuk ke batang tenggorokan dan menuju paru-paru. Pada paru-paru inilah nanti oksigen akan diserap dan secara bersamaan paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida. 6. Alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung merupakan salah satu hewan yang unik karena memiliki kemampuan terbang jarak jauh. Hal ini dikarenakan burung memiliki otot pada dada yang bisa menggerakkan sayap ketika terbang. Sedangkan alat pernafasan yang dimiliki burung yaitu paru-paru, layaknya manusia. Namun, burung memiliki alat bantu pernafasan lain yang berupa kampung udara atau biasa disebut dengan sakus pneumatikus. Kantong udara yang dimiliki burung berada di beberapa tempat, di antaranya sebagai berikut. Terletak di antara tulang selangka, terletak pada pangkal leher, depan ruang dada, terletak pada ketiak dan rongga perut, terletak pada bagian belakang ruang dada. Tahukah kamu apa fungsi dari kampung udara pada burung? Perlu diketahui bahwa fungsi unik menyimpan cadangan oksigen membantu pernafasan saat terbang, mencegah hilangnya panas tubuh, serta memperbesar atau memperkecil berat jenis ketika berenang. 7. Alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Alat pernafasan pada hewan mamalia hampir sama dengan manusia, karena hewan ini hidup di dua dunia, yaitu di darat dan di air. Ketika di daratan, pernafasannya hampir sama dengan manusia, mulai dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru.
Sedangkan ketika hidup di air, alat pernafasan yang digunakan adalah paru-paru. Namun, pada hidung hewan mamalia ini dilengkapi dengan kantub yang akan tertutup ketika di dalam air.